Screen. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dan Ibu dosen sekalian, serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nicholas Rian Prawira, saya dari TRO 23 dengan 3 digit NIM terakhir 004. Di sini saya tergabung ke dalam kelompok 2, dan di sini dalam kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai apa sih itu motor, khususnya motor DC. Gitu. Kita akan menjelajahi apa sih itu dunia motor listrik dari konsep paling dasar hingga ke teknologi kontrol modern. Nah, untuk pembahasan kita kali ini guys, yang pertama itu ada konsep dasar motor listrik. Kemudian ada pengendalian arah kecepatan, kegagalan dan perawatan motor, perbandingan motor brush dan brushless, kontrol lanjutan atau SVM, pembacaan datasheet dan regenerative braking. Kemudian di bagian kedua, kita akan memulai untuk konsep dasar motor listrik. Ini bagian pertama guys. Di bagian pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar motor listrik. Nah, di sini kalau dilihat pada intinya adalah motor listrik ini merupakan perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar. Prinsip kerjanya didasarkan pada elektromagnetisme, yaitu interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gaya gerak yang disebut gaya Lorentz. Rumus dasarnya dapat dilihat adalah F sama dengan I kali L kali B. Artinya, gaya akan semakin besar jika arus I atau medan magnet B diperbesar. Sederhananya, mekanismenya adalah arus listrik, kemudian ke arah medan magnet, kemudian menjadi gaya Lorentz, kemudian menjadi torsi atau putaran. Kemudian di sini ada motor DC brush. Salah satu jenis yang paling umum dalam dunia motor. Strukturnya terdiri dari 4 komponen utama. Stator merupakan bagian diam yang menghasilkan medan magnet tetap yang mengelilingi motor. Pada motor DC, stator hanya dapat berupa magnet permanen dalam kurung motor PMDC atau elektromagnet. Yang kedua ada rotor atau bagian yang berputar, juga dikenal sebagai anchor atau armature. Rotor terdiri dari lilitan kawat yang dililitkan pada inti logam. Lilitan ini adalah tempat di mana arus listrik mengalir untuk menciptakan medan magnet putar. Kemudian ada komutator atau cincin logam konduktif yang terbagi menjadi beberapa segmen. Komutator terpasang dalam poros rotor dan berfungsi untuk membalikkan arah arus dalam lilitan rotor seiring dengan putaran. Kemudian ada sikat atau brush, bahan konduktif. Umumnya terbuat dari karbon atau grafit yang membuat kontak fisik dengan segmen komutator untuk menyalurkan arus listrik ke lilitan motor. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, cara kerja motor DC brush adalah sebagai berikut. Arus listrik dialirkan dari sumber daya melewati brush dan masuk ke komutator. Komutator kemudian menyalurkan arus ini ke lilitan pada rotor, menciptakan sebuah medan magnet pada rotor. Kemudian medan magnet rotor ini berinteraksi dengan medan magnet stator sehingga dia menghasilkan gaya tolak-menolak dan tarik-menarik yang menyebabkan rotor tersebut berputar. Kelebihan daripada motor DC brush ini, yang pertama adalah rangkaiannya sederhana serta mudah dikendalikan. Kemudian yang kedua adalah biayanya relatif murah. Ketiga, torsi awal atau starting torque itu tinggi. 4, cocok untuk aplikasi kecil dan portable.
Serta yang terakhir adalah kontrol kecepatan mudah dengan tegangan atau PWM atau pulse width modulation. Untuk PWM sendiri akan kita bahas di selanjutnya. Kemudian untuk kekurangan daripada motor DC brush sendiri, yang pertama, brush atau komutator cepat aus, di mana kedua komponen ini butuh perawatan rutin. Yang kedua, efisiensi rendah karena gesekan dan percikan listrik atau spark. Ketiga, umur pakai pendek dibandingkan dengan brushless. Yang keempat, tidak cocok untuk aplikasi berkecepatan tinggi atau industri berat. Dan yang terakhir adalah timbul noise listrik dan mekanik saat beroperasi. Kemudian di sini ada contoh aplikasi daripada motor DC brush sendiri. Yang pertama ada kipas angin, kemudian ada bor, ada printer, ada DVD, ada mesin buat giling, dan kemudian ada remote control. Gitu. Kemudian ini merupakan aplikasi daripada motor DC brush di bidang otomasi. Karena karakteristiknya tersebut, motor DC brush sangat umum ditemukan di sekitar kita, teman-teman. Mulai dari peralatan rumah tangga nih, seperti yang tadi telah saya sebutkan, hingga aplikasi otomasi industri, seperti robotic arm, mobil listrik, serta mesin pengemas. Kemudian kita lanjut nih ke arah pengendalian arah dan kecepatan, teman-teman. Nah, di sini prinsip daripada pengendalian arah ini tuh adalah membalik polaritas tegangan. Pengendalian motor DC ini sangat intuitif. Tentunya untuk mengubah arah putaran, kita hanya perlu membalik polaritas tegangannya, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Dengan menukar kutub positif dan negatif, arah arus akan terbalik, sehingga arah putaran motor juga ikut terbalik. Dalam aplikasi modern, tugas ini dilakukan oleh rangkaian elektronik bernama H-bridge. Berikut ini gambar daripada H-bridge itu sendiri. Oke, kemudian kita masuk ke kontrol kecepatan, teman-teman. Untuk mengontrol kecepatan, metode yang paling efisien adalah PWM atau pulse width modulation. Prinsipnya adalah menyalakan dan mematikan tegangan DC dengan sangat cepat. Duty cycle merupakan persentase waktu singkat waktu sinyal dalam kondisi on. Namun tentunya selain PWM, kita bisa mengatur tegangan. Nah, untuk pengaturan tegangan sendiri, kita memerlukan komponen seperti potensiometer. Mungkin kita masuk saja untuk PWM. PWM ini jadi seperti yang setelah saya sampaikan, merupakan modulasi lebar pulsa. Tegangan DC dinyalakan dan dimatikan dengan sangat cepat. Untuk duty cycle sendiri, sudah saya sampaikan juga bahwasanya duty cycle merupakan persentase waktu sinyal dalam kondisi on. Duty cycle tinggi, misal 90%. Nanti akan membuat motor itu berjalan dengan cepat karena dia mendapat tegangan yang lebih besar. Sedangkan dengan duty cycle yang rendah, misal 20%, motor berputar dengan lambat. Kenapa? Karena tegangan yang diperoleh oleh motor itu lebih kecil daripada yang 90%. Keunggulan sendiri daripada PWM ini adalah sangat efisien. Kenapa? Karena meminimalkan energi yang terbuang. Kemudian di sini ada pengaturan tegangan. Pengaturan tegangan sendiri prinsip kerjanya adalah kecepatan berbanding lurus dengan tegangan. Sama seperti konsep daripada PWM, tapi di sini tuh kalau PWM kan misal input-outputnya on-off. Jadi hanya ada dua opsi, 0 dan 1, on dan off. Ketika input PWM atau daripada duty cycle, ini saya lihat dulu di sini duty cycle kan itu. Nah, itu 0 dan 5 volt. Nah, misal 25% duty cycle. Untuk 25% duty cycle sendiri, itu kan dia kayak nyala 1/4, mati 3/4. Nah,
ternyata teman-teman, PWM ini tuh nggak kayak misal kita ambil 1 detik, 25% dari 1 detik adalah 0,25 detik. Nah, misal kita ambil 25% duty cycle. Nah, ketika misal output kita mendapat 5 volt dalam 0,25 detik, terus kemudian dia mati dalam 0,75 detik, itu salah teman-teman. Kenapa? Karena ternyata output yang diterima oleh output yang didapatkan jika kita menggunakan PWM dalam 25% adalah seperempat daripada nilai maksimum daripada DC, tegangan DC tersebut. Jadi misal 25% duty cycle dengan tegangan DC 5 volt, berarti output itu menerima seperempat dari 5 volt, berarti itu sekitar 1,25 volt, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misal di pengaturan tegangan ini konsepnya seperti agak sama, jadi tetapi dia ini ketika tegangan tinggi dia menghasilkan putaran motor yang lebih cepat, tegangan rendah menghasilkan putaran motor yang lebih lambat. Nah, untuk pengaturan tegangan ini biasanya menggunakan 2. Kalau nggak potentiometer, dia menggunakan rheostat. Nah, bedanya kalau misal PWM itu dia memiliki duty cycle dan 0 dan 1 anggapannya, kalau di pengaturan tegangan ini kita bisa mengatur tegangannya secara eksak. Jadi nggak 0 sampai 5 volt, tapi tergantung putaran potensiometer maupun rheostat. Misal putaran potensiometer berada di 50%, itu tegangannya akan berkisar 5 volt dibagi 2 atau setengah daripada 50% daripada 5 volt. Sehingga tegangan yang diterima oleh output adalah 2,5 volt, 2,5 volt. Nah, tegangan ini dia akan terus continue. Jadi ketika misal di sini 0, di sini 5. Terus kemudian potensiometer kita atur di 50%, dia tegangannya berada di tengah-tengah terus-menerus. Itu begitu teman-teman. Tetapi tentunya kontrol tegangan ini dengan menggunakan tegangan itu tuh kurang efisien. Kenapa? Karena energi yang terbuang itu dapat menghasilkan panas, terutama jika menggunakan komponen seperti potensio dan rheostat. Nah, prinsip daripada potensio dan rheostat sendiri itu kita menggunakan hukum Ohm, di mana potensio dan rheostat ini tuh dia mengatur resistansi daripada tegangan. Berdasarkan hukum Ohm, tegangan sama dengan arus dikalikan dengan R resistansi. Ketika nilai arus itu tetap, tetapi nilai resistansi itu bisa kita atur, maka besar kecilnya voltase atau tegangan itu diatur oleh besar kecilnya potensio atau besar kecilnya resistansi. Sehingga prinsip kerjanya ketika motor atau output ini menerima tegangan kecil atau misal potensionya kita kecilin, otomatis tegangan yang diterima oleh output itu kecil. Tetapi ketika potensionya kita putar maksimal, tegangannya juga ikut, tegangan yang diterima oleh output juga ikut maksimal atau kurang lebih sekitar 5 volt gitu. Tapi biasanya berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman kemarin, tegangan yang diperoleh itu biasanya nggak sampai 5 volt karena inefisien tadi gitu. Ini untuk contoh-contoh dari potensio dan rheostat. Kemudian kita masuk ke kegagalan motor teman-teman, atau motor failure. Ya, tentunya motor inilah tidak dapat dihindarilah kegagalan tersebut. Tetapi kita bisa mengantisipasi terjadinya kegagalan ini. Tentunya memahami penyebab daripada kegagalan ini merupakan kunci untuk perawatan atau maintenance dan perbaikan atau troubleshooting, teman-teman. Nah, yang pertama adalah keausan mekanis atau komponen rentan. Ini merupakan penyebab yang umum terjadi, teman-teman. Setelah yang kita sampaikan tadi pada bagian motor brushes, motor
brush ya, dimana komponen yang pertama yang sering rusak adalah sikat brushes. Atau pada motor DC ini sikat akan habis karena gesekan terus-menerus dengan komutator. Jadi ini perlu diganti secara berkala. Kemudian yang kedua ada bearing atau bantalan yang bisa dilihat di gambar kanan. Nah, bearing atau bantalan ini bisa aus karena terjadi gesekan juga, beban ataupun pelumasan yang buruk. Gejalanya adalah suara kasar, getaran, maupun panas berlebih. Kemudian yang kedua adalah overheating atau panas berlebih. Penyebab utamanya adalah yang pertama ya tentunya beban berlebih, kemudian kedua adalah sirkulasi udara yang buruk, serta yang terakhir adalah tegangan suplai yang kurang sesuai. Efeknya apa? Yang pertama tentunya merusak isolasi kumparan, kemudian menyebabkan korsleting atau arus pendek, serta yang terakhir adalah melemahkan magnet. Apa bisa melemahkan magnet? Karena salah satu komponen dari motor itu tidak berjalan dengan baik, sehingga komponen yang tidak berjalan dengan baik itu mempengaruhi komponen-komponen lain yang berjalan dengan baik. Dampak lebih panjangnya adalah efeknya adalah motor nanti akan lama-lama rusak. Kenapa? Karena satu komponen penting yang ada di dalamnya memicu komponen lain rusak sehingga motornya juga bisa rusak. Kemudian ada short circuit atau korsleting. Short circuit ini terjadi ketika isolasi antara lilitan kawat tembaga rusak sehingga arus mengambil jalan pintas. Penyebab umumnya adalah overheating atau kelembapan. Jadi biasanya overheating kan itu disebabkan oleh isolasi yang mungkin isolasi yang kurang baik atau mungkin terjadi gesekan yang berlebih. Nah, gesekan yang berlebih ini nantinya bisa menyebabkan komponen itu aus dan memungkinkan adanya air yang bisa masuk ke dalam komponen atau motor. Nah, motor yang dimasukin oleh air, otomatis ketika dijalankan, dia akan lembab. Kenapa? Karena dia juga menghasilkan panas kan dari aus itu tadi. Misalnya aus, terus kemudian di situ ada air, lembab, menghasilkan short circuit. Akibatnya tentunya aliran arus menjadi sangat tinggi, menyebabkan panas ekstrim dan dapat membakar motor atau merusak motor. Simpelnya, contoh daripada simple short circuit ada di gambar ini. Kemudian yang selanjutnya adalah beban berlebih atau overload. Beban berlebih atau overload merupakan kondisi di mana kita memaksakan motor bekerja di luar kapasitasnya, menarik arus lebih besar dan menyebabkan overheating. Kondisi operasi, kondisi yang dapat menjadi katalis untuk terjadinya beban berlebih ini. Yang pertama adalah lingkungan yang panas, lembab, atau berdebu. Di sini lingkungan ini juga cukup mempengaruhi karena itu adalah merupakan salah satu faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi kinerja motor. Kemudian yang kedua adalah pemasangan yang tidak sejajar atau misalignment. Kemudian yang terakhir adalah siklus start-stop yang terlalu sering. Kemudian kita akan membahas nih, selanjutnya adalah membahas mengenai brushless motor dan komutasi. Nah, sekarang nih, mari kita bandingkan nih. Teknologi mana sih? Teknologi yang lama dengan yang baru nih, motor brush dan motor brushless. Kemudian kita bahas dulu yang motor brush. Motor brush menggunakan konfigurasi gulungan kawat atau dinamo yang berfungsi sebagai elektromagnet di kedua kutubnya. Arah arus dibagi 2 kali per siklus oleh komutator. Inilah yang memfasilitasi aliran arus melalui dinamo. Dengan demikian, kutub elektromagnet menjadi menarik dan mendorong magnet permanen di sepanjang bagian motor. Kemudian komutator membalik polaritas dinamo saat kutubnya melintasi kutub magnet permanen. Kemudian kalau kita bahas mengenai motor brushless yang lebih baru, motor brushless ini menggunakan konfigurasi magnet permanen sebagai rotor eksternalnya. Selain itu, motor brushless juga menggunakan 3 fase kumparan penggerak. Untuk kumparan atau koil yang dimiliki oleh motor brushless terdapat lebih dari 1, dan umumnya memiliki 3 buah koil yang masing-masingnya memiliki 1 kabel untuk masuk ke ESC atau baterai.
Inilah yang membedakan pada motor ini, inilah yang berbeda pada motor ini, yang berputar bukanlah koilnya. Ia menempel di bagian wadah motornya, dan yang sebenarnya berputar adalah bagian magnetnya. Untuk cara kerja daripada motor brushless sendiri, motor brushless ini menghasilkan torsi dengan cara yang berbeda dari motor DC konvensional yang kita gunakan, yang menggunakan sikat atau brush. Dalam motor brushless, arus listrik yang mengalir melalui kumparan stator menghasilkan medan magnet yang saling berinteraksi dengan magnet permanen pada rotor. Ketika arus listrik dinyalakan, atau ketika motor itu mendapat arus, medan magnet yang dihasilkan akan mendorong rotor untuk berputar. Proses ini terus berulang, mendorong rotor untuk terus berputar dan menghasilkan torsi. Motor brushless menggunakan kontrol elektronik untuk mengatur aliran arus ke stator, sehingga menghilangkan kebutuhan akan sikat dan memberikan performa yang lebih efisien dan tahan lama. Oke, kemudian kita masuk ke motor brushless dengan sensor atau sensoret. Komunitas pengguna motor brushless bersensor atau sensor umumnya berfokus pada aplikasi yang membutuhkan kontrol presisi tinggi, terutama saat motor beroperasi pada kecepatan rendah. Motor ini menggunakan sensor efek Hall untuk mendeteksi posisi daripada rotor dengan tepat. Sensor bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz, yaitu ketika partikel bermuatan bergerak dalam medan magnet, partikel tersebut terdorong ke satu sisi konduktor, sehingga tercipta perbedaan tegangan. Dengan menempatkan 3 sensor efek Hall di setiap stator, pengendali dapat mengetahui posisi rotor dalam salah satu dari 6 sektor dengan sudut 60 derajat. Informasi posisi yang diberikan sensor memungkinkan ESC atau Electronic Speed Controller mengatur aliran arus ke kumparan stator secara akurat. Hasilnya, motor mampu menghasilkan torsi yang lebih halus sejak awal pergerakan, serta mengurangi gejala clogging atau getaran yang biasanya muncul pada kecepatan rendah. Kemudian untuk jenis yang kedua adalah motor tanpa sensor. Motor brushless tanpa sensor. Komunitas pengguna motor brushless tanpa sensor atau sensorless lebih menekankan pada aspek kesederhanaan, ketahanan, serta performa dalam kecepatan tinggi. Tidak adanya sensor fisik membuat motor ini lebih ringkas. Sebagai gantinya, pengendali membaca back EMF atau gaya gerak listrik balik dari kumparan motor untuk memperkirakan posisi rotor. Dengan menggunakan metode ini, motor dapat bekerja tanpa tambahan kabel maupun komponen ekstra yang rawan kerusakan. Walaupun motor tanpa sensor kurang mulus ketika start atau saat beroperasi pada kecepatan rendah, kinerjanya daripada motor sensorless lebih optimal pada kecepatan tinggi karena tidak bergantung pada sinyal sensor. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya motor brushless dengan sensor dan motor brushless tanpa sensor atau sensorless ini tuh bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misal kita perlu motor yang dia memiliki mungkin kerjanya itu di antara kecepatan rendah hingga kecepatan menengah sampai tinggi. Kemudian kita perlu akurasi kecepatan daripada motor itu sendiri. Kita bisa menggunakan motor brushless dengan sensor. Kelebihannya tentunya juga yaitu tadi, kita bisa mengontrol dengan jelas, kita bisa mengontrol dengan exact bagaimana motor ini berjalan, bagaimana sudut-sudutnya sendiri daripada motor tersebut. Cuman ya kekurangannya tentunya harganya lebih mahal karena komponen elektroniknya juga lebih mahal. Tetapi ketika kita perlu motor brushless yang mungkin harganya lebih terjangkau, kemudian komponen juga lebih sedikit, kemudian kita perlu motor dengan kecepatan yang tinggi,
tanpa adanya tanpa kita nggak perlu terlalu terlalu akurat banget lah soal kecepatan. Kita bisa menggunakan motor brushless tanpa sensor atau sensorless brushless motor. Di sini pengaruh PWM daripada motor itu sendiri. PWM atau pulse width modulation berperan penting dalam mengatur performa dan efisiensi motor brushless. Melalui pengaturan duty cycle, PWM dapat mengontrol arus yang masuk ke kumparan, sehingga torsi dan kecepatan motor bisa diatur secara halus dan presisi. Dari sisi efisiensi, metode switching yang digunakan seperti hard switching, soft switching, atau complementary switching menentukan besar kecilnya rugi daya. Hard switching cenderung lebih boros, sementara soft dan complementary switching lebih efisien. Secara umum, pada kecepatan tinggi, motor lebih efisien dengan duty cycle besar. Sedangkan pada kecepatan rendah, efisiensi bisa menurun jika metode switching tidak tepat. Kita lanjut ke kontrol listrik lanjutan. Kontrol motor modern, khususnya pada motor AC seperti motor sinkron PMSM dan brushless DC atau BLDC, membutuhkan metode yang lebih kompleks dibandingkan motor DC biasa. Hal ini disebabkan oleh arus dan tegangan pada motor AC yang berbentuk 3 fasa sinusoidal, sehingga perlu teknik transformasi matematis dan metode modulasi canggih agar motor dapat dikontrol dengan halus, efisien, dan presisi. Perlu diketahui teman-teman, balik lagi pada dasarnya listrik itu punya dua model. Yang pertama adalah motor listrik AC, yang kedua adalah listrik DC. Listrik AC itu kalau di grafik bentuknya sinusoidal, seperti ombak. Kemudian kalau motor DC atau direct current, dia konstan. Bentuknya itu konstan. 9 volt, 10 volt, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke rumus-rumus. Yang pertama adalah transformasi Clark. Transformasi Clark adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah sistem 3 fasa menjadi sistem 2 fasa ortogonal dalam kerangka stasioner. Prinsipnya, sinyal 3 fasa sebenarnya memiliki kelebihan informasi karena jumlah ketiga fasanya selalu 0. Dengan transformasi Clark, data 3 fasa diproyeksikan ke dalam bidang 2 dimensi, alfa dan beta. Untuk rumusnya seperti berikut, serta contohnya juga seperti ini. Kemudian kita masuk ke transformasi Park. Transformasi Park adalah transformasi matematis yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik dalam koordinat 2 fasa stasioner menjadi koordinat 2 fasa berputar. Dengan cara ini, motor AC bisa dikontrol seperti motor DC, karena kita dapat mengatur fluks dan torsi secara terpisah. Manfaatnya tentunya, kita bisa menyederhanakan analisis kontrol motor. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan implementasi metode field-oriented control. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan motor AC ini lebih luas. Mungkin di robotika, kendaraan listrik, mungkin sistem kontrol presisi. Untuk rumusnya adalah sebagai berikut. Kenapa sih arus sinusoidal ini bisa optimal? Jadi, dalam sistem motor AC 3 fasa, seperti BLDC, PMSM, maupun motor induksi, arus yang diberikan ke lilitan stator itu bisa berbentuk trapezoidal atau bentuknya kotak atau sinusoidal. Dari berbagai penelitian dan implementasi industri, arus sinusoidal dianggap paling optimal. Kenapa sih bisa optimal? Ada 4 alasan. Yang pertama, torsi yang halus. Arus sinusoidal itu menghasilkan torsi yang konstan tanpa banyaknya fluktuasi. Jika arus itu berbentuk kotak atau trapezoidal, akan muncul torsi ripple atau fluktuasi naik turun yang menyebabkan getaran pada motor, suara bising, hingga performa yang kurang stabil. Yang kedua adalah minim distorsi. Arus sinusoidal murni itu minim harmonisa, sehingga energi listrik bisa digunakan lebih efisien. Sedangkan arus kotak itu kaya akan harmonisa orde.
tinggi, sehingga menambah rugi-rugi panas atau copper loss dan iron loss. Yang ketiga adalah efisiensi yang lebih tinggi. Dengan harmonisa rendah, rugi-rugi daya di lilitan dan inti motor itu bisa berkurang. Efeknya adalah motor lebih dingin, efisiensi sistem meningkat, dan umur daripada motor lebih panjang. Umur motor yang lebih panjang. Torsi halus menghasilkan getaran yang lebih kecil. Panas berlebih yang berkurang menghasilkan isolasi lilitan yang tidak cepat rusak. Bearing motor yang lebih awet karena tidak terbebani oleh getaran berlebih. Inilah kenapa arus yang sinusoidal itu lebih optimal dan lebih sering digunakan di sistem motor listrik AC 3 fasa. Kemudian ada Space Vector Modulation atau SVM. Space Vector Modulation atau SVM adalah sebuah teknik modulasi sinyal PWM atau Pulse Width Modulation yang digunakan untuk mengendalikan inverter 3 fasa agar menghasilkan bentuk tegangan dan arus yang mendekati sinusoidal murni. SVM sendiri bekerja dengan cara merepresentasikan sinyal 3 fasa ABC dalam bentuk vektor ruang atau space vector. Pada bidang 2 dimensi, AB, menggunakan transformasi Clark. Dengan cara ini, arus dan tegangan yang awalnya rumit dalam bentuk sinusoidal 3 fasa bisa disederhanakan menjadi vektor tunggal yang bergerak di dalam sebuah heksagon yang dibentuk oleh 6 vektor aktif inverter. Kemudian kita masuk kepada prinsip dasar kerja SVM. Yang pertama adalah representasi tegangan 3 fasa. Tegangan dari inverter 3 fasa memiliki 8 kemungkinan kombinasi switching, 6 vektor aktif dan 2 vektor nol. Ke-6 vektor aktif membentuk heksagon dalam bidang AB, sedangkan vektor nol terletak di pusat. Kemudian yang kedua adalah pembentukan vektor referensi atau VREF. Tujuan SVM adalah menghasilkan sebuah vektor referensi yang berputar, sehingga output inverter menyerupai gelombang sinusoidal. VREF ini dibentuk dari kombinasi linear dua vektor aktif terdekat ditambah dengan vektor nol. Kemudian yang ketiga adalah pola switching yang optimal. SVM menghitung lama waktu atau duty cycle setiap vektor aktif yang digunakan. Inverter kemudian di-switching sesuai dengan urutan-urutan tertentu sehingga tegangan rata-rata mendekati VREF atau vektor referensi. Ada 5 keunggulan SVM. Yang pertama, pemanfaatan tegangan DC secara maksimal. SVM dapat meningkatkan utilisasi DC bus hingga sekitar 15% lebih tinggi daripada PWM sinusoidal konvensional. Dan yang kedua adalah kualitas arus yang lebih baik. Arus keluaran inverter lebih sinusoidal. Arus keluaran inverter yang lebih sinusoidal itu menghasilkan harmonisa rendah. Harmonisa yang rendah itu membuat rugi-rugi jadi berkurang. Kemudian yang ketiga ada torsi motor lebih stabil. Ripple atau torsi yang lebih stabil atau ripple torsi yang lebih stabil itu membuat motor berjalan lebih halus dan efisien. Yang keempat adalah kontrol presisi tinggi. SVM sangat cocok untuk aplikasi kendaraan listrik, robot industri, mesin CNC, dan sistem otomasi presisi tinggi. Dan yang terakhir adalah switching lebih optimal. SVM menghasilkan pola switching yang lebih sedikit, sehingga mengurangi rugi-rugi switching transistor. Kemudian ini adalah implementasi dasar daripada SVM. Kemudian kita masuk ke datasheet feedback dan regeneratif. Datasheet motor DC dan parameter kunci. Yang pertama, dimensi mekanis. Pada bagian dimensi mekanis, ini berkaitan dengan ukuran fisik motor, guna membantu memastikan motor itu cocok secara spesial untuk aplikasi tertentu. Berikut ini juga ditampilkan gambar teknik daripada
satu jenis motor. Yang kedua, karakteristik dari elektromekanis. Bagian ini berisi data performa penting. Beberapa parameter kunci yang dijelaskan adalah tegangan nominal atau nominal voltage, merupakan tegangan referensi yang digunakan untuk menghitung nilai nominal lainnya seperti arus dan kecepatan. Arus kontinu terukur atau rated continuous current merupakan arus maksimum yang dapat mengalir terus-menerus tanpa motor menjadi terlalu panas. Kemudian ada konstanta torsi atau torque konstan, merupakan nilai yang menghubungkan arus dengan torsi motor. Torsi kira-kira sebanding dengan arus dikalikan Kt. EMF balik atau back EMF, tegangan yang dihasilkan oleh motor saat berputar. EMF balik sebanding dengan kecepatan sudut motor dan konstanta torsi. Kemudian yang terakhir adalah resistansi atau dan induktansi atau L. Dua karakteristik listrik yang menentukan seberapa cepat arus dapat berubah dan seberapa banyak daya yang hilang menjadi panas. Kemudian ada loop control. Sistem ini secara terus-menerus membandingkan posisi atau kecepatan motor aktual dengan nilai referensi yang diinginkan, menghitung perbedaan atau error, lalu menerapkan torsi yang tepat untuk mencapai target. Ada pengendali proporsional atau P, pengendali dasar yang menerapkan torsi sebanding dengan besar kesalahan. Kemudian ada pengendali proporsional derivatif, menambahkan istilah derivatif daripada proporsional untuk meningkatkan redaman sistem. Sehingga pengendali PD ini membantu mengurangi osilasi dan overshoot. Kemudian yang terakhir ada pengendali PID atau proportional integral derivative, menambahkan istilah integral untuk menghilangkan kesalahan secara tunak atau steady state error, memastikan sistem mencapai nilai yang diinginkan secara tepat. Regenerative braking, prinsipnya dan manfaatnya. Prinsip kerja dari regenerative braking sendiri terjadi ketika EMF balik motor lebih besar dari tegangan yang disuplai, sehingga memaksa arus mengalir kembali ke baterai untuk mengisi ulang. Tantangan dan solusinya tentunya pada kecepatan rendah, EMF balik seringkali tidak cukup besar untuk mengatasi tegangan suplai, sehingga regenerasi sulit dilakukan. Untuk mengatasi ini, sirkuit edge bridge dan teknik PWM atau pulse width modulation digunakan untuk secara efektif menurunkan tegangan yang terlihat oleh motor, memungkinkan regenerasi pada kecepatan rendah. Manfaat pengereman mekanis. Menariknya, video ini menjelaskan bahwa bantal rem motor listrik bisa aus karena sistem pengereman dirancang untuk mengoptimalkan regenerasi. Rem mekanis digunakan untuk melengkapi torsi pengereman yang dibutuhkan, memungkinkan motor untuk fokus pada tugas memanen energi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa membuang sebagian kecil energi melalui gesekan dapat memungkinkan pemulihan energi total yang lebih besar. Kesimpulannya adalah, motor merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana kecepatan dan arahnya dapat dikendalikan menggunakan edge bridge dan PWM. Dan satu lagi yang tidak lupa adalah dengan pengendalian kontrol tegangan. Pada pengendalian lebih lanjut, motor DC terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu brush dan brushless. Mungkin penjelasan saya mengenai motor cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.